Halo, selamat sore Youth of Calvary. Sangat senang dapat berjumpa lagi walaupun secara online. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa kita bisa bersekutu bersama-sama, meninggikan dan memuji Dia, dan bahkan kita dapat belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Dan hari ini kita akan dilayani bersama-sama oleh Kak Samuel dengan tema yang tidak jauh dengan minggu lalu mengenai mental healthness, yaitu adalah I'm Not Lonely. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan belajar bersama-sama, mari kita bersama-sama meninggikan dan memuji Tuhan yang akan dibawakan oleh tim worship kita pada hari ini. Selamat beribadah and God bless you. Shalom Youth of Calvary, senang sekali sore hari ini kita boleh bertemu kembali. Aku di sini dan kalian di sana. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau dengan sukacita menyatakan bahwa perbuatannya senantiasa mempesonakan kita. Mari kita angkat pujian ini dengan semangat. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau bahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di dalam-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di
bersyukur Tuhan punya Allah yang luar biasa seperti Engkau. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia lebih lagi. Karena perbuatan yang mempesonakan kita. Aku gak tahu apapun pergumulan yang saat ini teman-teman sedang hadapi. Kalau aku boleh share sedikit, beberapa waktu belakangan ini lagi ngerasa capek, jenuh, ngerasa sendiri. Ketika bersama orang pun ataupun bekerja bersama orang pun rasanya kayak kok aku capek ya, seolah aku yang bikin apa-apa sendiri gitu loh. Sampai pernah ada satu kali pertanyaan muncul, Tuhan Engkau di mana sih? Kok kayaknya apapun yang aku lakukan bukannya memberikan sukacita tapi malah memberikan apa ya, keletihan seperti itu. Tapi ya di sini aku sadar, wah kayaknya aku perlu introspeksi lagi hati ini, gitu loh. Lagu ini mengingatkan aku bahwa Tuhan itu tahu kedalaman hati kita dan Tuhan tahu kondisi kita, sekecil apapun itu. PR kita adalah kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dalam kita. Mari kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Kita nyatakan hanya Engkau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan,
bersamaku. Kami perlukan Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami tahu Engkau senantiasa bersama dengan kami Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri, tapi kami yakin Engkau bersama dengan kami. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Selamat sore, Youth of Calvary. Ya, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang kami bisa rasakan dan masih terus rasakan sampai kapanpun. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Biarlah ini semua boleh kami nyatakan dengan ucapan syukur kami, dengan sikap kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan, dan kami mau duduk diam untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada semua teman-teman Youth of Calvary, sehingga kami dibekali, sehingga kami terus diajar untuk hidup kami seturut dengan firman Tuhan, dan kami semakin diubahkan untuk terus makin serupa dengan gambaran Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau memberkati teman-teman yang hari ini bergabung. Kiranya damai sejahtera Allah ada atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Wow. Senang sekali ya. Akhirnya saya masih diberikan kesempatan lagi untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman di Youth of Calvary. Belum lama ini saya ngobrol sama teman. Ngobrol situasi ya gak jauh-jauh yang masih kita gumuli bersama-sama di dunia ini mengenai pandemi. Kenapa? Karena
ada sesuatu hal yang menarik bagi kami di dalam obrolan, yaitu ketika kami melihat orang yang mati, meninggal dunia, dan dia nggak punya kesempatan untuk menyampaikan sesuatu hal yang penting, apa yang menjadi pesan terakhirnya. Karena kita tahu bahwa pesan terakhir itu sangat penting sekali. Ya, ingat nggak kalau misalnya ada anggota keluarga kalian yang meninggal dunia, pasti yang diingat apa? Pesan terakhirnya. Karena pesan terakhir ini yang akan menolong kita untuk terus menjalani kehidupan ke depannya. Dan bukti dari rasa hormat kita kepada orang tersebut yang sudah meninggalkan kita lebih dulu. Dan saat ini, kita juga akan membahas sebuah pesan terakhir dari seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Yang saya pribadi sangat mengagumi. Ini kalau ada sekarang dia mungkin, saya boleh deh main ke rumahnya setiap hari. Saya mau belajar banyak dari dia. Yaitu siapa? Musa. Tapi tunggu dulu, kita akan lihat apa yang menjadi pesan terakhirnya dan kepada siapa. Kita akan sama-sama belajar di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai yang ke-30, ayat 1 sampai ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Ayat yang kelima, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin untuk firman Tuhan. Wow, saya baca satu perikop ini ketika saya mempelajarinya dan merenungkan firman Tuhan ini. Secara pribadi, ini relate sekali dengan kehidupan saya. Dan kalau nggak salah, bulan ini atau minggu ini secara khusus, Yok mengangkat tema mengenai mental health. Ya, perlu teman-teman ketahui ya, bangsa kita, bangsa Indonesia itu masih tergolong sebagai negara berkembang. Dan gini, salah satu hal yang masih menjadi PR buat negara berkembang adalah yaitu memperhatikan kesehatan mental. Karena dibandingkan negara-negara maju, mereka sudah menaruh perhatian lebih terhadap kesehatan mental. Dan saya bersyukur sekali bahwa Tuhan menolong setiap rekan-rekan pelayan Tuhan di Youth of Calvary untuk melihat topik mental health ini menjadi sesuatu kebutuhan yang penting bagi anak-anak muda. Dan saya sangat bersyukur sekali tema firman Tuhan yang disampaikan pun sangat menolong kita semua, semakin dikuatkan. Dan kita akan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan kita bisa dapatkan ketika kita menghadapi sakit, tanda kutip, jiwa itu. Kesehatan mental itu. Nah,
ada hal yang harus kita benahi dulu. Tidak ada definisi gila ya teman-teman di dalam jiwa, di dalam kondisi kejiwaan kita. Oh mungkin teman-teman karena sudah dengar beberapa kali, oh dia gila, atau ada orang gila di pinggir jalan, nari-nari, bahkan telanjang. Kita lihat itu sebagai orang gila. Tapi teman-teman izinkan saya untuk membenahi mindset atau stigma yang beredar di luaran sana. Tidak ada orang gila. Yang ada adalah orang sakit jiwa atau terganggu kesehatan mentalnya. Dan secara khusus pesan terakhir yang Musa berikan kepada Yosua, ini dia poinnya. Menjadi pesan yang sangat penting karena apa? Musa pada saat itu sedang berada di posisi titik akhirnya, di mana dia sebentar lagi akan meninggal dunia. Dan meninggalkan siapa? Yosua sendirian. Yes, sendirian. Karena kita bisa melihat ayat yang kedua. Berkatalah Musa, ini Musa ya, kepada mereka, kepada umat Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan udah kasih tahu, Mus, hello Mus. Kamu sebentar lagi udah habis kontrakannya di bumi. Berangkat sebentar lagi ya. Pulang ke rumah Bapak. Dan ini saya bilang, Musa masih enak. Musa masih punya kesempatan untuk memberikan amanat itu. Pesan terakhir itu kepada siapa? Setidaknya di sini kita lihat yang pertama, dia berikan pesannya kepada orang Israel. Dia bilang, Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Siapa yang gak pernah takut dalam keadaan sendiri? Di dunia ini siapa? Even saya sendiri pernah merasakan ketakutan di dalam kesendirian. Setidaknya saya ingat dulu waktu kecil, saya takut ditinggal orang tua saya pergi. Saya harus ada di rumah sendirian, itu saya takut. Gak tahu apa yang saya takutkan, tapi saya merasakan, takut banget. Takut, gak tahu. Pokoknya kayak ada sesuatu di luar diri saya yang mengancam. Dan itu posisi sendiri. Dan saya merasa tidak ada yang membuat saya nyaman atau bisa berlindung dari kesendirian saya. Itu posisi kesendirian. Mungkin adik-adik atau rekan-rekan ada di dalam posisi yang sama. Saya nggak tahu apa yang membuat kalian takut dalam kesendirian. Dan dalam kesendirian ini kita bisa lihat dalam berbagai situasi. Mungkin kalian yang baru putus pacar. Atau bahkan gini, biasanya ada kasus nih ya. Baru putus atau dalam relationship yang complicated ya kan. Dan terus takut diputusin karena apa? Kak Sem, aku takut sendiri Kak Sem. Aku gak mau putus dari dia. Aku takut sendiri. Ya misalnya kayak gitu. Tapi hari ini kita akan lihat bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya di dalam kesendirian. Yang pertama harus kita ingat di dalam kesendirian. Ini pesan Musa kepada orang Israel. Di ayat yang ketiga. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Musa mempertunangkan umat Tuhan kepada Tuhan sendiri, bukan kepada dirinya. Karena dia tahu dia terbatas karena usianya 120 tahun saja. Nah, saat ini adalah saat yang terbaik juga. Izinkan saya pribadi untuk mengingatkan setiap kita yang dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Tuhan yang akan berjalan di depanmu teman-teman. Kalian apa yang kalian takutkan sekarang? Coba jujur sama diri kalian sendiri. Apa yang kalian takutkan? Kalian takut? Kalian single seumur hidup? Jomblo seumur hidup? Kalian takut? Kalian takut gak dapat kerjaan? Kalian takut apa? Sakit penyakit yang membuat kalian mati gitu? Apa yang kalian takutkan? Kalian takut masa depan kalian, karir kalian? Atau mungkin kalian takut pendapatan kalian menurun?
Mungkin kalian takut juga nilai kalian anjlok atau apapun itulah. Tapi poinnya di sini, ketakutan itu akan selalu ada kok. Kita sebagai anak Tuhan selalu ada ketakutan karena itu dampak universal dari dosa. Ya, selagi kita masih berdosa, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus diserang yang namanya ketakutan. Tapi firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita, Tuhan Allahmu berjalan di depan engkau. Ini pesan terakhir yang Musa sampaikan kepada orang Israel. Jadi tidak perlu takut lagi teman-teman. Dia Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini 3 orang ini beda generasi. Ini kakek, ini ayah, ini anak, cucu. 3 generasi. Dan semuanya sudah berlalu. Tapi Allahnya sama, gak berubah. Membuktikan bahwa Allahmu dan Allahku adalah Allah yang melampaui segala zaman dan kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan melampaui segala ketakutan kita. Nah, problemnya di sini. Ketika kalian, kita semua tidak bisa menghandle ketakutan itu jadi gangguan jiwa. Oke? Itu jadi gangguan jiwa. Itu yang kita bilang gangguan mental health. Sekarang, sikap kita sebagai anak Tuhan seperti apa? Baca firman Tuhan, kenali siapa orang atau siapa pribadi yang bisa kalian andalkan. Jelas, Musa sendiri aja tidak menjadikan dirinya sebagai andalan bagi orang Israel. Siapa yang dia jadikan andalan? Tuhan sendiri. Maka di saat yang bersama saat ini, saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita untuk kita menang dari rasa takut. Oke, sekarang kita lihat di ayat yang ketiga. Yosua, bagian B ya. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang disampaikan kepadamu. Ini Musa lagi mengingatkan orang Israel kepada apa yang sudah dilakukan Tuhan di masa lalunya. Ketika Tuhan mengalahkan, ketika orang Israel dalam kepemimpinan Musa mengalahkan Sihon dan Og. Ini raja-raja yang kuat, bangsa Amori, yang pada waktu itu di masa lalunya itu berhasil dikalahkan oleh kepemimpinan Musa. Guys, ingat apa yang sudah Tuhan lakukan di masa lalu. Kalau Tuhan sanggup melepaskanmu dari masa lalumu yang buruk itu, Dia akan melepaskanmu juga dari masa depan yang kamu khawatirkan, dari masa depan yang kamu takutkan, dari musuh-musuh di depan kamu. Kalau masa lalu Tuhan sanggup melepaskan kamu, Dia membebaskan kamu dari rasa takut, dari kekhawatiran, dari masalah apapun yang membuat engkau ada sampai saat ini, Dia akan bertanggung jawab juga untuk masa depanmu. Pertanyaannya, sadar nggak kalau kita punya Tuhan yang sehebat itu? Jadi ingatlah kembali apa yang Tuhan sudah lakukan. Ingat semua kebaikan Tuhan. Naikkanlah ucapan syukur karena Dia adalah Allah yang begitu luar biasa. Yang sudah melakukan perbuatan baik lebih dulu loh dalam hidup kita. Lalu apa lagi alasan kita untuk kita takut? Lalu apa lagi alasan kita untuk mengkhawatirkan masa depan kita? Ingat, setidaknya masa lalu adalah data kuat untuk kita melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau buat orang Israel, Og dan Sihon itu adalah kekuatan yang besar yang tidak mungkin dikalahkan. Tapi dengan Tuhan, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa berhasil mengalahkannya. Dan Musa sedang menyampaikan bahwa sekarang dan ke depan kepemimpinan diberikan kepada Yosua. Nah ini dia. Yosua yang masih muda. Dia tahu betul, gokil ini gue harus mimpin bangsa Israel nih. Musa aja dikritisi ya kan, Musa ini. Apalagi gue nih yang masih muda. Ini yang dipimpin oleh Yosua adalah orang-orang yang senior nih, orang-orang senior, dan firman Tuhan sendiri mengatakan mereka tegar tengkuk.
Sehingga pesan Musa ini betul-betul berharga buat Yosua yang pada waktu itu sendiri. Kesendirian. Iya enggak? Tapi ini menjadi pesan penting yang ditangkap oleh Yosua. Bahwa lihat, ini pesan spesifik yang Tuhan berikan melalui Musa kepada Yosua. Ayat yang ke-6. Lihat ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Siapa? Musuh-musuhnya. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Wow. Wow. Saya bilang posisi kepemimpinan itu bukan posisi yang mudah, teman-teman. Posisi kepemimpinan adalah posisi yang sendiri. Yes, semakin tinggi posisi kalian, baik itu di tempat kerjaan, baik itu di tempat pelayanan, kalian akan merasa sendiri kok. Karena apa? Gak ada yang berani tegur kalian. Atau posisinya di mana kita berasa semuanya harus maunya seperti saya. Dan gak ada yang berani tegur saya. Pokoknya saya yang paling benar. Ini hati-hati juga. Kalau kita jadi pemimpin, terus kita merasa benar sendiri. Nah, Tuhan mau dalam situasi apapun, dalam kesendirian secara khusus, berkaitan dengan mental health, Dia akan berjalan menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Nah, sekarang kita lihat di sini. KSM, gimana sih praktek kuatkan dan teguhkan hatimu? Karena Musa menguatkan orang Israel dan Musa juga menguatkan Yosua. Sebenarnya ulangan ini sama dengan apa yang dituliskan di dalam Yosua pasal 1. Kita langsung lihat aja. Di sini kita akan lihat pola yang sama. Ini kejadiannya sama, hanya dituliskan di kitab yang berbeda. Lihat ya, sekarang lihat ayat yang saya ambil dari Yosua. Yosua pasal 1 ayat yang ke 16 sampai 17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya. Ini jadi ketika Yosua menguatkan orang Israel, akhirnya orang Israel lagi bilang kepada Yosua, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, yang tadi itu kita udah baca, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Ayat yang ke-17. Jadi di sini, bagaimana kita anak-anak Youth of Calvary bisa menghidupi prinsip firman Tuhan berkaitan dengan kesadaran akan Tuhan menyertai hidup kita. Dan kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini, prakteknya gimana? Masa kita bilang sama diri saya sendiri, misalnya saya, Samuel, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini kan kayak, oke, Daud juga pernah berkata itu. Hai jiwaku, kuatlah, tenanglah, misalnya gitu ya. Setidaknya dia berkata kepada diri sendiri. Tapi di sini saya mau ajak lebih praktikal lagi. Sebagaimana Musa menguatkan Yosua. Oke? Dan Yosua menguatkan orang Israel. Dan di Yosua pasal 1 ayat 16 sampai 17, kita lihat orang Israel menguatkan Yosua lagi. Prinsipnya, untuk kita bisa menang dari kondisi jiwa yang tanda kutip sakit, ya, karena kita mengalami kesendirian, karena kita mengalami ketakutan. Ayo teman-teman, pakai mulut kita untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena ini bukti bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan bukti juga bahwa Yesus Kristus, bahwa Allah yang kita sembah hadir di dalam diri setiap orang percaya di dalam gereja lokal kita. Jadi kalau mau lihat Kristus, lihat aja orang-orang sekitar gereja kita gimana. Nah, ini jadi tantangan sendiri. Pertanyaannya buat kita sebagai gereja lokal, sebagai teman-teman gereja, anak-anak youth, sudah belum kita menjadi cerminan Kristus untuk teman-teman kita sendiri? Sudah belum perkataan kita keluarkan menguatkan, sehingga orang yang dengarkan itu yang tadinya sakit jiwa, itu sehat. Terima kasih kamu sudah menguatkan aku. Terima kasih. Aku dapat harapan lagi. Karena kamu sudah menguatkan saya. Jadi ini prakteknya bagaimana kita bisa menang dan kuat dalam menghadapi situasi saat ini yang cenderung membuat kita sakit.
jiwa. Yang terpenting saat ini adalah ayat yang dari Ulangan 31 ayat 3. Sini yang harus kita tahu. Bahwa sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan menyeberang di depanmu. Lalu ayat yang 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ingat bahwa Tuhan menyertai kita di dalam kesendirian kita. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Dan kita bisa melihat kehadiran diri kita dan orang lain menjadi alatnya Tuhan untuk bisa menyatakan kehadiran Tuhan bagi sesama kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami bersyukur kalau hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Hamba berdoa secara khusus untuk teman-teman yang saat ini sedang merasakan kesendirian, teman-teman yang saat ini sedang merasakan ketakutan, bahkan kekecewaan. Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depan kami, yang menolong kami untuk melewati situasi-situasi sulit di depan. Kami tahu sebagai anak Tuhan tidak menjamin perjalanan hidup kami akan baik-baik saja, tapi Tuhan sendiri menjamin kehadiran Tuhan di dalam hidup kami yang akan membuat kami kuat menghadapi semua tantangan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus untuk Septio sebagai Ketua Youth of Calvary dan tim yang ada. Berdoa juga buat Kak Andri sebagai pembina. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau yang menyatukan tim di tempat ini untuk bersama-sama menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga mereka memikirkan bagaimana mengembangkan pelayanan tempat ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang hari ini belajar sama-sama firman Tuhan. Biar hidup kami semakin diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih telah mengikuti Yok Online Service pada hari ini. Jangan lupa minggu depan kita bertemu lagi di YouTube di jam yang sama. Sampai bertemu minggu depan.